Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 23 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan menjadi berkat bagi sesama kami. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Yvonne Ayurbaba. Kepada Saudari Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan malam kita malam ini, tanggal 23 Juli 2025, berjudul Perempuan Berbakat untuk Memberi Manfaat bagi Kemanusiaan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Yohanes 4 ayat 39 sampai dengan 42. Kaum perempuan dapat melakukan pekerjaan yang baik bagi Allah jika mereka terlebih dahulu mempelajari pelajaran yang sangat berharga dan terpenting tentang kelembutan hati di sekolah Kristus. Mereka akan dapat memberi manfaat bagi umat manusia dengan mempersembahkan kepada mereka kecukupan Yesus. Ketika setiap anggota gereja menyadari tanggung jawabnya masing-masing, ketika ia dengan rendah hati mengambil pekerjaan yang ada di hadapannya, pekerjaan itu akan berjalan dengan sukses. Allah telah memberikan kepada setiap orang pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bekerja bagi sang guru di zaman ini bukanlah tugas yang mudah. Namun betapa banyak kebingungan yang dapat dihindarkan jika para pekerja terus-menerus mengandalkan Allah dan dengan sepatutnya mempertimbangkan petunjuk yang telah Allah berikan. Ia berkata, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati,
baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Ini adalah pokok bahasan yang menuntut kajian yang cermat dan kritis. Banyak kesalahan dibuat karena manusia tidak mengindahkan petunjuk ini. Banyak orang yang dipercayakan dengan suatu pekerjaan sederhana untuk dilakukan bagi sang guru segera menjadi tidak puas dan berpikir bahwa mereka seharusnya menjadi guru dan pemimpin. Mereka ingin meninggalkan pelayanan mereka yang sederhana, yang sama pentingnya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang ditugaskan untuk melakukan kunjungan segera berpikir bahwa siapapun dapat melakukan pekerjaan itu, bahwa siapapun dapat mengucapkan kata-kata simpati dan dorongan, dan menuntun manusia dengan cara yang rendah hati dan tenang menuju pemahaman yang benar tentang kitab suci. Namun itu adalah pekerjaan yang menuntut banyak kasih karunia, banyak kesabaran, dan persediaan hikmat yang terus bertambah. Yesel Receive Power halaman 213.4. Terima kasih saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Pelajaran malam ini dalam renungan malam menceritakan kepada kita mengenai perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria ini merupakan contoh luar biasa tentang bagaimana Yesus dapat menggunakan siapa saja untuk menyampaikan Injil. Ia bukanlah tokoh agama, bukan pula orang yang dihormati masyarakat. Ia adalah seseorang dengan masa lalu yang kelam, dipandang rendah oleh sesamanya, bahkan mungkin oleh dirinya sendiri. Namun ketika ia bertemu dengan Yesus di sumur, ia mengalami perubahan hidup yang berubah 180 derajat. Dalam kejujuran dan keterbukaan hatinya, ia menerima Yesus sebagai Mesias. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus memakai mereka yang rendah hati dan yang bersedia menyerahkan dirinya, bukan yang sempurna atau luar biasa di mata manusia. Renungan malam Yesel Receive Power halaman 213 paragraf 2 berkata, kaum perempuan dapat melakukan pekerjaan yang baik bagi Allah jika mereka terlebih dahulu mempelajari pelajaran yang sangat berharga dan terpenting tentang kelembutan hati di sekolah Kristus. Mereka akan dapat memberi manfaat bagi umat manusia dengan mempersembahkan kepada mereka kecukupan Yesus. Ketika setiap anggota gereja menyadari tanggung jawabnya masing-masing, ketika ia dengan rendah hati mengambil pekerjaan yang ada di hadapannya, pekerjaan itu akan berjalan dengan sukses. Allah telah memberikan kepada setiap orang pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti perempuan Samaria, kaum perempuan mampu menjangkau hati melalui kesaksian pribadi dan pengaruh yang lembut dengan cara yang sangat efektif. Satu pelajaran berharga dan terpenting tentang kelembutan yang disebutkan dalam kutipan ini merupakan prasyarat bagi kesuksesan rohani, terutama dalam pelayanan pribadi. Kisah perempuan Samaria ini mengingatkan kita bahwa kesaksian pribadi, apapun latar belakangnya, merupakan alat yang ampuh dalam penginjilan. Ketika mengalir dari perjumpaan dengan Yesus dan dengan segera memberitakannya kepada orang lain dan membawa mereka datang kepada Yesus. Perempuan Samaria ini menjadi terang bagi sesamanya. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Kepada setiap wanita dan pria, Dia telah memberikan pekerjaan. Masing-masing harus berperan dalam mempersiapkan kedatangan Kristus. Khususnya bagi umat Advent hari ke-7 sebagai penjaga dan pembawa terang, sebagaimana dalam tulisan Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 19, paragraf 2, berkata bahwa mengabarkan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan apapun menyita perhatian mereka. Kebenaran paling penting yang pernah dipercayakan kepada manusia fana telah diberikan kepada kita untuk diberitakan kepada dunia. Sama seperti perempuan Samaria bersaksi tentang pertemuannya dengan Yesus dan membawa banyak orang Samaria datang kepadanya. Teladan yang sama hendaknya menjadi bagian kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita saksikan dan serukan di zaman sekarang ini? Tentunya kita sama-sama mengetahui di dalam pekabaran Wahyu 14, yaitu pekabaran 3 malaikat. Secara singkat, mari kita baca dan renungkan kembali inti dari pekabaran 3 malaikat yang harus kita sampaikan kepada dunia ini. Di dalam Wahyu 14 ayat 7 dikatakan bahwa kita menirukan atau mengabarkan takut dan muliakan Allah. Ini adalah pekabaran malaikat pertama. Juga dikatakan bahwa kita menyembah Dia. Siapa yang kita sembah? Tentunya kita menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Di mana Yesus berkata bahwa Allah Bapa adalah Bapanya sendiri. Di dalam Wahyu 14 ayat 8, yaitu pekabaran malaikat kedua, memberikan informasi kepada kita sudah rubuh sebab adanya penolakan atas pekabaran malaikat pertama. Mengapa ada penolakan? Karena mereka tidak takut, tidak memuliakan, dan tidak menyembah Allah Bapa, yaitu Allah satu-satunya yang benar. Di dalam Wahyu 14 ayat 9, di mana ini disebutkan sebagai pekabaran malaikat ketiga, dikabarkan atau diserukan dengan suara nyaring agar orang-orang bertobat dan menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Pekabaran ini merupakan pekabaran yang berurutan, dan jika dituruti oleh umat manusia, maka mereka akan takut, mereka akan memuliakan dan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka tidak akan rubuh atau jatuh, serta menyembah binatang dan patungnya, dan tidak akan menerima tanda pada dahinya dan juga pada tangannya. Namun, jika menolak pekabaran ini, maka sebaliknya, umat manusia tidak akan takut, tidak memuliakan, dan tidak menyembah satu-satunya Allah yang benar. Maka akan rubuh atau jatuh, dan menyembah binatang dan patungnya, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya. Apa akibatnya? Kita lihat ayat selanjutnya. Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan mukanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Pekabaran 3 malaikat ini ditutup dengan satu pesan yang singkat, sebagaimana di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bila mana saudara-saudari ingin mempelajari lebih dalam terkait pekabaran 3 malaikat ini, dapat membuka pelajarannya di channel YouTube ini, Yohanes 1:73, dengan topik pekabaran 3 malaikat dan Trinitas. Satu pelajaran yang penting kita ingat dalam renungan malam ini,
ketika perempuan Samaria memberitakan tentang Yesus, dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, dalam ayat inti Yohanes 4 ayat 42, mereka berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kita sebagai umat-umat yang sudah mendengarkan dan menerima pekabaran 3 malaikat juga mengetahui dan mengerti serta mengenal siapa Allah yang kita sembah. Apa tindakan kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia sebagaimana tertulis di dalam firman Allah dan tulisan Roh Nubuat, atau percaya kepada Yesus yang ada di dalam doktrin Trinitas atau Yesus yang lain? Ingatlah doa Yesus bahwa mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah hidup kekal, sebagaimana di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, perempuan seperti halnya laki-laki dipanggil untuk pelayanan yang mulia. Namun seperti dikatakan dalam renungan ini, ada syarat penting, kelembutan hati yang dipelajari di sekolah Kristus. Inilah yang memampukan seorang perempuan dan juga laki-laki atau pria untuk benar-benar menjadi berkat dan membawa manfaat besar bagi sesama manusia. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, mengajar kami untuk setia, rendah hati, dan penuh kasih dalam pelayanan, membawa jiwa-jiwa untuk datang dan bertobat kepadamu. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukannya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.